Sahabat Griasta, bikin kaget aja nih. Gimana nih kabarnya? I'm good, thank you. Udah lama banget ya kita nge-vlog lagi. Kali ini vlognya bersama Ibu Dayusita yang akan menemani vlog kalian. Nah, tapi sebelumnya kita salam sapa dulu yuk. Hai sahabat Griasta, hari ini di Griasta agak berbeda nih vlognya. Biasanya kita nge-vlog di sekolah, sekarang kita nge-vlog di dapur umum. Kalian penasaran? Ibu juga penasaran? Ikutin yuk. Kameramen kebiasaan deh, opening dulu. Oke sahabat biasa, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Jo sebagai Kementerian Sosial. Di sini kita akan bertanya-tanya mengenai kegiatan dapur umum ini. Bapak, kami ingin melontarkan pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama itu apa sih yang melatar belakangi kegiatan terbentuknya dapur umum ini? Ini baik ya, sekedar kita tahu saja bahwa salah satu program pemerintah adalah mengentaskan kemiskinan. Sudah pasti kami dari kementerian, relawan kementerian itu salah satunya Tagana. Nah, Tagana ini dia berada langsung di bawah Kementerian Sosial dan anggotanya ditempatkan di seluruh Indonesia, gitu. Nah, salah satunya berada di Kota Denpasar, di Kota Madya Denpasar. Nah, kita di Kota Denpasar itu punya 70 anggota. 70 anggota. Nah, 70 anggota. Kita aktif dalam membantu masyarakat untuk berada di tengah masyarakat. Jikalau terkena bencana, kita ada di masyarakat, termasuk program pemerintah mensukseskan program pemerintah untuk menuju Indonesia Maju. Udah pasti ke sana. Nah, di sini salah satu kegiatan dari kita merupakan tanggung jawab juga sebagai anggota Tagana adalah membantu pemerintah dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang berada di tengah masyarakat, apalagi kita dalam keadaan pandemi saat ini. Nah, pandemi ini skala bencana yang cukup besar dan kita tidak tahu sampai kapan. Saat ini kita Tagana, kita bersama beberapa relawan, banyak dari sini dibantu dari kepolisian, dari Polda, dari Brimob Bali. Nah, ini kita membuka dapur umum. Nah, untuk dari Kota Denpasar itu kita punya empat dapur umum. Nah, salah satunya ada yang di sini namanya dapur umum Jabapaon. Nah, di dapur umum Jabapaon ini
banyak yang ikut terlibat di sini. Oh iya. Selain itu ada 3 dapur lainnya seperti dapur umum SOS yang berada di Sanur, terus dapur umum Inti Bali itu komunitas Tionghoa. Oh, Tionghoa. Ya, dia ada di Jalan Palapa, Sitakarya. Terus dapur umum Yatnya itu yang ada di Pedungan. Oh, dia udah. Ya, nah fokus dapur umum ini setiap kegiatan yang menonjol di masyarakat seperti bencana alam, bencana kemanusiaan, ini sering aktif 4 dapur ini. Ini membantu pelaksanaan tanggap darurat dari kegiatan tersebut gitu. Misalnya kayak kemarin kita waktu kebakaran di seputaran Dangin Puri Kelot, nah kita di sana dapur umum ini membantu menyuplai makanan buat para pengungsinya. Nah, di sana dapur-dapur ini aktif membagi gitu. Nah, dapur umum ini kita sudah ada sejak awal pandemi. Nah, biasanya di media sosial itu karena waktu blow up, langsung banyak yang berkomen banyak yang berkomen. Wah, kenapa baru sekarang? Pandeminya udah mau berakhir, kenapa baru aktif? Benar. Latar belakang yang seperti itu karena mereka tidak tahu sejarah cerita dari awal. Dapur umum ini sudah aktif dari awal pandemi. Ya, dari awal-awal itu sudah aktif. Namun ke masyarakatnya memang dia nggak ngejar popularitas nama. Nah, dia bekerja, berbagi, jarang sekali menunjukkan nama. Gitu. Nah, di sini karena akses pemerintah dibutuhkan juga, makanya kita ngajak semua. Nah, media pun pengen mengangkat nama dapur ini ya. Jadi seperti kemarin kejadian. Jadi kok baru kelihatan sekarang, pandeminya udah berakhir, padahalnya sudah berjalan. Nah, sasaran dari dapur umum ini, sasaran dari dapur umum ini kita buat warga Kota Denpasar yang mempunyai ketahanan pangan yang belum mencukupi. Dalam artian begini, warga pendatang yang bukan ber-KTP Denpasar, mereka ini punya kerentanan ketahanan pangan. Dalam artian warga-warga perantau yang masuk Kota Denpasar bukan ber-KTP Denpasar, waktu di Denpasar dia kehilangan akses untuk mendapatkan makanan karena kehilangan lahan pekerjaan, kurangnya pemasukan. Di sanalah kerentanan pangan itu terjadi. Nah, dapur umum ini ada di tengah mereka untuk membantu menyuplai. Nah, kita sudah berjalan dari awal Agustus, 1 Agustus dibuka untuk umum kemarin sama Bapak Wali Kota. Nah, dari sana animo masyarakat untuk mengakses dapur umum ini banyak. Banyak. Kita sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota bahwa para top leader yang berada di Kota Denpasar serta di masyarakat di camat-camat, mereka diwajibkan untuk mendata warganya yang memang punya kerentanan pangan. Gitu. Nah, di sana dengan data tersebut warga diarahkan ke sini gitu, untuk mendapatkan akses makanan. Nah, sasarannya itu tetap kepada mereka yang memang membutuhkan. Nah, saya mau bertanya Bapak ya, tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali ya sahabat Griasa mengenai dapur umum ini latar belakangnya. Tapi saya ingin bertanya Niki pribadi. Nah, sebelum kan dibilang dapur umum ini sudah ada sejak pandemi ya. Nah, memang 3-4 langsung atau memang satu
dapur umum sampai orang-orang itu tidak tahu mengenai dapur umum seperti itu, Pak? Jadi awalnya pas pandemi terjadi, embrio-embrio ini udah ada. Cikal bakal dapur umum ini sudah ada. Kemudian meminta akses ke pemerintah. Nah, dari pemerintah kita membuka akses, mewadahi mereka semua ini bergabung. Ada beberapa yang sendiri, beberapa yayasan kayak Inti, SOS, Jatnya sendiri. Nah, Jaba Paon itu kumpulan. Oh, kumpulan. Banyak, ya. Nah, di sini kita menyediakan bantu akses untuk kayak tenaga, relawan, terus akses untuk sumbangan bantuan. Nah, banyak pemerintah juga dari pemerintah kita mengucapkan terima kasih banget karena banyak bantuan donasi yang datang kepada kita yang banyak membantu tanpa melihat berapa jumlahnya. Iya, benar. Gitu. Nah, kemudian CSR dari perusahaan itu banyak yang mengalir ke sini. Sumbangan pribadi banyak yang mengalir ke sini. Jadi tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, jadi saya ingin bertanya sebagai orang awam ya Pak ya mengenai dapur umum ini. Nah, caranya Ika untuk memberi makanan untuk para yang membutuhkan itu caranya seperti apa Bapak? Ya. Jadi flow-nya kita atur di sini. Oh, flow-nya diatur. Ya. Aksesnya kita sudah membuka, nanti warga mendaftarkan. Oh, warga mendaftarkan. Dengan membawa persyaratan dari lingkungannya. Nah, kaling-kaling ini yang mempunyai warga yang bukan ber-KTP Denpasar, namun tinggal di kota Denpasar, mereka melapor diri ke Kaling. Nah, dari situ Kaling menyiapkan surat surat bahwa ini warga saya yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi dari sana dia membawa datanya dan surat itu dibawa ke sini. Bawa ke sini, kita data. Nah, dia akan kita support. Kita support selama 2 minggu. 2 minggu sampai dia benar-benar ketahanan pangan dia benar-benar mencukupi. Ya. Karena selama ini kita tahu bahwa dengan keadaan seperti ini orang kehilangan pekerjaan, sulit mendapatkan tambahan. Nah, ini susah juga buat pengeluarannya dia. Misalnya ibu-ibu yang sebenarnya dia harus mengolah penghasilan daripada kepala keluarganya itu bisa mencukupi dalam sebulan, ternyata tidak memenuhi. Nah, itu dia muter otak di sana. Nah, kita membantu. Nah, duit yang sebenarnya nggak perlu dia olah untuk membeli makan karena kita sudah support. Nah, duit-duit ini bisa dipergunakan untuk yang lain seperti membantu anak sekolah, terus membuat bisnis kecil-kecilan, ya membantu UKM juga gitu. UKM juga. Program masyarakat, pemerintah untuk masyarakat tetap berjalan. Iya, benar sekali. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapaknya, juga sudah dikasih saran jika nanti ingin bergabung mendapatkan bantuan dari dapur umum, silahkan daftarkan diri kalian. Nah, ada sedikit pertanyaan lagi Bapaknya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan kegiatan ini? Tanggapan pribadi Bapak? Saya tanggapan pribadinya baik karena memang saya dari instansi sosial yang benar-benar harus terjun, terlibat langsung di tengah masyarakat, mendampingi masyarakat, dan animo masyarakat saya sering bangkitkan di sana bahwa mereka tidak sendiri, ada pemerintah yang di sana. Jadi dengan adanya pemerintah, kehadiran pemerintah, mereka itu merasa penuh, berasa ini kita diperhatikan sama pemerintah. Oke. Nah,
Baik, tadi terima kasih banyak Bapak. Ini sudah dipaparkan sangat jelas. Oke. Tadi di sini ada sahabat Giriasa dan juga nanti mudah-mudahan kegiatan ini dapat membantu teman-teman yang sedang membutuhkan, Bapak. Oke. Ya, Oke, ini ada tambahan iya, juga. tambahkan. Nah, ini kita udah berjalan memasuki bulan kedua. Nah, di bulan kedua ini pemerintah sudah banyak terbantu karena ketahanan pangan masyarakat sudah mulai terbangun. Jadi untuk pengaktifan dapur kita ini sebelumnya itu untuk sehari 2 kali masak pagi dan masak sore. Untuk masak pagi untuk makan siang, masak sore untuk makan malam. Kita cuma mengaktifkan 1 kali masak siang aja. Nah, untuk masak sorenya itu di backup sama 3 dapur. Dengan menurunnya permintaan suplai makanan dari masyarakat, kita merasa terbantu, pemerintah juga merasa terbantu karena udah terbangun ketahanan pangannya daripada masyarakat itu sendiri. Oke. Berarti ini dapur umum ini setiap hari ya Pak ya? Ya, kita setiap hari beroperasi. Cuma beberapa kali kita general cleaning. Ya, jadi perlu ada refreshment untuk ya situasi di dapur relawannya juga. Jadi sekalian kita ngecek kembali stoknya kita, stok bantuan, stok masak. Ya, jadi apa yang kita sediakan buat masyarakat itu benar-benar bahan yang benar-benar bergizi, berkualitas bagi masyarakat. Dan kita masaknya variatif menunya. Oh gitu, jadi nggak menuntun di situ aja menunya Pak ya? Ya, jadi kita tiap hari itu variatif. Jadi menunya bermacam-macam. Nah, di sini juga kalau Bapak Wali Kota punya waktu senggang, beliau bersama keluarga, bersama Ibu sebagai Ketua PKK Kota Denpasar turut hadir di sini membantu. Iya. Jadi ada mau tambahan lagi Bapak? Begitu aja. Sudah cukup. Oke, sahabat Giriasa, tadi sudah dipaparkan jelas oleh Bapak Jo sebagai Kementerian Sosial, dan kita akan cari tahu lagi mengenai dapur umum. Terima kasih sahabat Giriasa. Oke sahabat Giriasa, kali ini kita bersama dengan Ibu Yanti selaku kepala, benar Ibu nih? Saya koordinator di sini dan bendahara juga, terus pemilik dari tempat ini. Oke, berarti Ibu atas nama Ibu Yanti? Ya, Lutfi Yanti. Oke. Baik Ibu, nanti kami akan mewawancarai beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama Ibu nih, apa niki yang melatar belakangi terbentuknya dapur umum? Oke. Dapur umum ini kebentuk udah dari tahun yang lalu, dari awal Mei 2020, saat PPKM pertama kali di Bali ya. Nah itu kita dahulunya kan kita support untuk alat-alat medis, seperti APD, seperti masker yang dulu langka banget. Iya bener. Nah setelah itu sembako, Nah terus begitu PPKM, banyak nih adik-adik mahasiswa yang dari luar daerah terkendala lah. Ada mungkin transferan dari orang tuanya tersendat karena semua tempat kan terkena ya pandemi ini. Nah akhirnya kita support mereka dengan sembako, tapi mereka bilang saya nggak bisa masak karena perintilan yang lain seperti bumbu apa sampai gas pun mereka nggak punya seperti itu. Nah akhirnya kami ya udah kita buat makanan jadi aja untuk mereka gitu. Kita takut juga nanti kalau ada apa-apa, kalau perut lapar kan bisa terjadi kerawanan sosial ataupun tidak fokus untuk belajar seperti itu. Nah kami dari beberapa aliansi pemuda sama sosial gabung untuk itu. Berikutnya dilihat oleh Intelkam Polda Bali, acara ini kami disupport. Selanjutnya dari pemerintah Kota Denpasar juga ikut juga support mencarikan CSR untuk
acara ini. Oh, seperti itu. Ya, sebelumnya tapi Bu ya sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, dari tadi kami sudah keliling di sini, sangat asri sekali Bu ya tempatnya. Gimana kalau kita sambil jalan-jalan agar lebih seru? Yuk sahabat Gesta, kita ikutin keseruannya. Saya sambil jalan lah. Pertama kita di situ gimana? Kita buat untuk tempat sembako di sana. Oh ya, tempat sembako. Siapapun yang support ataupun dari chef kami melihat apa yang barang yang ada itu yang kami masak. Oh ya. Sisanya aja yang kami beli yang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar di sini dan sesuai dengan menu yang ditentukan sama chef kami. Ya, di sebelah sana. Ya, di situ juga ada tempat bumbu. Kita pecah-pecah ini tempatnya biar nggak ada terjadi kerumunan. Iya, Kan benar-benar. tetap social distancing Ya, ya. tetap social distancing ya. Ya. Di sini untuk tempat potong-potong kita ada 3 tempat di sini. Ya, oke. Itu lagi 1 sama di depan. Ini tenda. sangat tertata banget ya Bu ya. Berarti dari sana tempatnya apa? Ini sudah Iya. tertata sekali Bu. Kita Oke. usahakan lah semaksimal mungkin. Iya. Terus kami dibantu sama Brimob Polda Bali untuk tenda Iya. sama tenaga juga dari oke. Tagana Dinas Sosial Pemprov Bali ya. Di depan itu tempat untuk masak nasi sama beberapa lauk yang besar-besar ya. Kalau yang untuk di sana dapur juga kita pergunakan untuk buat yang nggak terlalu banyak. Oh, kayak dessert gitu Bu ya? Iya, betul. Oke. Seperti Iya. telur-telurnya, ceplok telur yang seperti itu yang nggak oke, perlu oke. tenaga besar ya. Oke. Nanti di sini tempat bungkusnya. Oh, di sini depan bungkusnya. Ya, ini beberapa sudah makanan yang jadi. Ntar sekitar jam 10.30 kita mulai bungkus untuk konsumsi yang jam 11. Oh, gitu. Kalau konsumsi pagi jam 7.30. 7.30. Ya, untuk konsumsi jam 8. Berarti masaknya itu di jam, kalau paginya Ibu? Jam 6. Jam 6 sudah. Oh, Iya. jam 6 sudah masak Ibunya. Jam 6 Oke. sudah dibantu Sudah ready ya, Bu beberapa ya? panitia inti itu yang tadi udah selesai masak itu dia. Oke. Yang untuk Berarti pagi. ini di jam siang berarti makan siang. Iya, jam 10 kami dibantu sama TGRI. Iya. Sama support TGRI, makasih sekali. Terus jam kemarin untuk PKK jam 2, tapi sekarang dimajukan ke jam 10. Oh, Ya. gitu. Oke. Kita bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Iya, iya. benar-benar. Oke. Apa namanya? Saya mau mempertanyakan lagi Ibu ini. Sejak kapan sih ini berdirinya dapur umum? Ya, Memang dapur umum itu ada berapa? Ya. Atau memang Dapur umum awal di sini itu deh yang seperti saya bilang tadi Mei 2020. Setelah itu kita berlangsung sekitar 4 bulan untuk di depan ya, untuk pakai tenda dan mobil Brimob pertamanya, Iya. mobil dapur lapangan Brimob. Setelah itu kan sudah mulai menurun ya? virusnya, coronanya sudah mulai menurun. Nah, kita pakai dapur dalam aja sekalian. Ini renovasi beberapa bagian ini kan warung ya. Iya. Awalnya. Nah, kita renovasi, kita support untuk tenaga vaksin aja kalau umpamanya ada keperluan nakes untuk seperti itu. Dan yang kecil-kecil kita pakai dapur dalam aja. Nah, kemarin begitu mulai lagi melonjak, Iya. kita mulai lagi di bulan akhir Mei kemarin. Akhir Mei kemarin melonjak lagi Bu ya. Jadi untuk teman-teman yang kehilangan pekerjaan gitu Bu ya. Ya, yang kali ini untuk masyarakat yang tidak mendapatkan BLT, yang kehilangan pekerjaan, terus yang memang betul-betul tidak mampu seperti itu. Nah, itu kita juga minta support dari Kalingnya yang mendata, kan mereka yang tahu warganya apa betul-betul mereka tidak mampu, kehilangan pekerjaan, mereka yang tahu di bawah kan. Itu dari surat dari Kaling seperti itu. Nanti per kecamatan yang mengambil ataupun simpul-simpulnya. Oke. Ini Bu, pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu pribadi mengenai dapur umum ini? Selama ini bagaimana? Ya, dapur umum ini kita buat temanya untuk gotong royong ya. Gotong royong. Itu dari kita untuk kita juga. Di sini siapapun yang mengambil, kita harapkan juga peran sertanya. Walaupun dia material tidak ada, setidaknya tenaga dia bisa support kami di sini. Jadi kadang sebelum dia ngambil dia ikut bungkus-bungkus seperti itu. Apapun yang mereka bisa kerjakan itu. Nah, itu buat kita
pengen biar pandemi ini cepat Iya, berakhir. benar. Ya, dengan kita support dengan nasi, dengan ya mudah-mudahan kualitasnya bagus, Iya. bisa menimbulkan juga imunnya naik. Iya, Seperti benar itu ya. sekali. Oke, sahabat Griasta, tadi sudah dipaparkan sangat jelas oleh ibunya, Ibu Yanti, benar Ibu ya? Ya, Ibu Yanti. Dan sudah tahu juga jika teman-teman yang ingin ingin mendapatkan bantuan, silahkan bergabung dengan Ibu dan memberikan Bapak surat tadi sudah dijelaskan Bapak Kementerian Sosial tadi. Oke. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak. Dan sahabat Griasta, kita ikutin terus ya kegiatan hari ini di dapur umum. Terima kasih. Oke. Nah, sahabat Griasta, kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Anom, Ya, nggih? Made Anom Sandewi. Made Anom Swandewi, ibunya dari instansi napi, Bu? Yang dari Taman Kanak-Kanak. Oh, Ibu teman kanak-kanak Rengija, Ibu? Reng Denpasar Barat, Dan Pasar Barat, TK Negeri Hindu, Negeri Hindu. Kumara Widalaya. Oke, dengan baik. Jadi ingin saya bertanya nih Ibu mengenai dapur umum. Nah, bagaimana sih kesan dan pesan Ibu mengenai dapur umum? Kalau Makasih, Bu. kalau kesannya sih ya bagus banget ya. Untuk gini, untuk membantu para apa namanya tuh ya Yang membutuhkan. yang membutuhkan gini bantuan, apalagi dengan pandemi yang Ya. sudah level 4 ya. Ya, level up terus ini ya. Ya, bertambah terus jadinya kita sangat bersyukur dan berterima kasih sekali dengan adanya dapur umum. Dapur umum. Jadinya kita bisa mendapat bantuan atau menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang memang Benar-benar membutuhkan. membutuhkan. Iya, benar sekali. Jadi di sini ibunya juga bertugas membantu sedikit Bu Ya, ya, membantu agar kegiatan dapur umum ini berjalan. Iya. Ya, karena tadi saya sudah disampaikan juga bahwa kita membantu agar nanti sedikit tidaknya membantulah kegiatan dapur umum ini. Kegiatan dapur. Kebetulan saya sudah keempat kalinya. Oh, sudah 4 kali. Wah, 4 kali sudah membantu ya Bu ya? Ya, udah 4 kali. Oh, biasanya kalau memang membantu ini teman-teman dari TK Kumara, benar Ibu? Dari TK Napi? TK Kumara, Kumara. TK Negeri Hindu Kumara. Oh ya, TK Negeri Hindu Niki membantu memang satu orang anten, tapi memang ada teman-teman dari memang Parendam atau bagaimana? Kita bergugus. Oh, pergugus. Iya, Iya, kita ada pergugus gabungan. Nah, kebetulan sekarang saya ini sebenarnya sebagai pengganti dari koordinator Pak Ido Bagus. Oke, enten. Oh iya ya. Nggih. Berarti memang sering membantu di Ibu Iya, nggih? sering. Iya, oke deh. Terima kasih Ibu nggih. Terima kasih banyak sudah berkenan mewawancarai hari ini. Dan sahabat Griasta, kita ikutin terus ke kegiatan hari ini. Yuk. Nah, sahabat Griasta, kali ini kita akan mewawancarai dengan Bapaknya Niki. Kita mau tanya-tanya dulu, nggih? Swastiastu Bapak. Swastiastu. Nggih, yang mewawancarai beberapa mengenai dapur umum. Ya. Nah, yang pertama nih pertanyaannya Bapak dari instansi Napi. Selamat pagi Bu ya. Ya. Kami dari instansi Satpol PP Bali, khususnya dari Batalan Aplopor. Oke, baik. Kami di sini membantu masyarakat di dapur lapangan ini setiap hari ada 4 orang. Oke, entar ya. Saya ingin bertanya Bapak, Ya. kesan dan pesannya Bapak mengenai dapur umum. Kesan kami dari Satpol PP Bali, kesannya sangat berkesan, apalagi di musim saat ini, saat pandemi begini, Ya. kita bisa membantu masyarakat untuk bekerjasama di sini, gotong dapur umum, gotong royong sama masyarakat, membantu masyarakat yang apa namanya? Yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Oke, dan berarti setiap hari di sini 4 orang ya Ya, yang 4 orang kami membantu, tapi murni logistiknya di sini dari relawan. Oke, entar. Kami cuma tenaga aja dari sini. Kalau boleh tahu Bapak tugasnya nikah dari pagi Dari pagi sampai sore, sampai sore. selesai. Oh, sampai selesai. Baik, tadi sudah disampaikan dari Bapak
Ampura Bapak Sira mau pesanannya? Subudi. Pak Subudi mengenai dapur umum dan sudah disampaikan kesan dan pesannya. Oke, kita lanjut dulu yuk, sahabat Griasta. Terima kasih. Halo, Ma? Lah, emang nggak ada ya? Tadi aku taruh di sana kok, bener deh. Ada sahabat Griasta. Tunggu bentar ya, Ma. Aku mau nutup closing dulu nih, sahabat Griasta. Ya udah deh. Udah, Ma. Nah, sahabat Griasta, terima kasih banyak ya sudah mengikuti kegiatan hari ini. Tentunya vlog di dapur umum. Nah, sahabat Griasta, jangan lupa juga follow sosial media kita di TikTok, Instagram, YouTube, dan juga ikutin terus nih keseruan vlog-vlog selanjutnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dah, sahabat Griasta.